berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Arteta tantang Gunners bikin Emirates mendidih. Arsenal mendapatkan sambutan panas di Anfield kala tandang ke Liverpool Desember lalu. Kali ini gantian menjamu sang lawan. Bisakah Emirates membalas? Atmosfer panas Anfield itu pula yang disebut manajer Liverpool Jurgen Klopp membantu timnya bangkit. Bos Arsenal Mikel Arteta pun ditanya, apakah Liverpool bisa menantikan sambutan yang tak kalah panasnya di Emirates? Kini Arteta menantang The Gunners untuk memanaskan Emirates. Lewat Piala FA, Chelsea merawat harapan ke kompetisi Eropa. Dengan performa yang masih angin-anginan plus persaingan di papan atas yang lebih sengit musim ini, Chelsea menyadari kans merebut tiket Eropa sangat sulit. Cara lain untuk menempuhnya adalah via jalur turnamen. Seperti diketahui, juara Piala Liga Inggris dan Piala FA masing-masing akan lolos ke fase grup Liga Eropa dan Playoff Conference League. Di Piala Liga Inggris, Chelsea sudah menjejak semifinal, sedang di Piala FA, klub London Barat tersebut memulai kiprah dengan melawan Preston North End di babak ketiga. De Bruyne syaratkan comeback, Guardiola ingatkan hati-hati. Dalam unggahannya di media sosial, De Bruyne mengisyaratkan hasratnya untuk segera kembali bertanding. Tetapi Guardiola ingin berhati-hati dengan sang playmaker. Kalau niatnya adalah ingin bermain hari ini, kami harus berhati-hati dan berbicara dengannya serta fisioterapis terkait proses terbaik dan menit bermain, ujar Guardiola. Bagaimana Liverpool tanpa Mo Salah? Liverpool tentunya akan kehilangan Mohamed Salah yang main di Piala Afrika 2023. Tetapi statistik mencatat Liverpool cuma kalah 2 kali dari 27 pertandingan tanpa Salah sejak 2017, yakni dari Leicester City di Piala Liga Inggris dan Union Saint-Gilloise di Liga Eropa. Sisanya Liverpool menang 22 kemenangan dan 3 seri. Dengan statistik tersebut, Liverpool sebenarnya tidak perlu khawatir dengan absennya Salah. MU sepakat pinjamkan Sancho ke Dortmund. Melansir BBC, MU kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Dortmund. Setan Merah bersedia meminjamkan Sancho kembali ke klub Bundesliga itu. Menurut laporan, MU dan Dortmund tinggal menyelesaikan detail transfer. Jika rampung, maka Sancho bisa dipinjamkan lagi ke Jerman. Lawan tim Divisi 4, Madrid tetap full tim. Real Madrid memang cuma bertamu tim Divisi keempat Aradina saat mengawali Copa del Rey musim ini. Meski demikian, Carlo Ancelotti selaku pelatih Madrid enggan memandang sebelah mata Aradina. Baginya, Copa del Rey tetap menyimpan kejutan ketika tim-tim divisi bawah menyingkirkan tim La Liga. Bellingham memang yang terbaik, pantas paling bernilai. Bellingham tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan Madrid setelah didatangkan dari Borussia Dortmund. Dia langsung jadi top scorer klub dengan 17 gol dari 22 laga di seluruh kompetisi. Wajar jika Bellingham kemudian dinobatkan sebagai pemain paling bernilai saat ini. Menurut studi CIES Football Observatory, Bellingham diperkirakan punya valuasi 267,5 juta euro atau naik 2 kali lipat lebih dari harga pembeliannya musim panas kemarin. Kata Sintayong usai Indonesia kalah lagi lawan Libya. Timnas Indonesia kalah lagi saat melawan Libya dalam laga uji coba.
Usai laga, Sinteyong menjelaskan penampilan timnas Indonesia melawan Libya. Menurutnya, anak asuhnya memang minim persaingan taktik sebab waktu yang mepet dan fokusnya memang untuk pertandingan di Piala Asia 2023 nanti. Indonesia kapan menang lagi? Indonesia kembali kalah dari Libya dalam laga uji coba keduanya. Jika ditarik lebih jauh, timnas Indonesia belum menang dalam beberapa laga terakhir. Kemenangan terakhir diraih pada Oktober lalu saat menggasak Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sinteyong mengakui bahwa timnas Indonesia masih dalam proses berkembang. Ia meminta fans bersabar. Emre Can ungkap target Borussia Dortmund musim ini. Dalam sebuah wawancara, Kapten Dortmund Emre Can berbicara mengenai sejumlah topik, termasuk target tim musim ini. Can mengatakan bahwa salah satu target Borussia Dortmund musim ini adalah memastikan bahwa klub akan bermain di Liga Champions musim depan. Dortmund saat ini berada di luar zona kualifikasi Liga Champions, berada di posisi kelima di klasemen Bundesliga. Can berharap dengan mengacu pada apa yang mereka lakukan di paruh kedua musim ini, mereka juga bisa kembali melakukannya musim ini. Siap tinggalkan Spurs, Eric Dier capai kesepakatan pribadi dengan Bayern. Sky Germany melaporkan bahwa Bayern Munich telah mencapai kesepakatan pribadi dengan bek andalan Tottenham Hotspur Eric Dier untuk bergabung pada bursa transfer musim dingin 2024 kali ini. Ia memang bisa menjadi solusi atas krisis di lini belakang yang sedang dialami oleh Bayern Munich. Bayern dan Eric Dier sudah menjalin komunikasi secara intens dan keduanya telah memiliki kesepakatan secara lisan. Hanya saja yang menjadi masalah adalah Bayern masih belum menemukan kesepakatan dengan Tottenham Hotspur sebagai klub pemilik sang pemain. Menanti striker baru di Manchester United. Erik ten Hag memang butuh tambahan penyerang untuk mengarungi paruh kedua musim 2023-2024. Pasalnya performa Setan Merah pada musim ini sangat mengecewakan. Setan Merah kesulitan mencetak gol secara teratur. Minimnya gol yang dicetak membuat Manchester United berencana merekrut penyerang baru. Sampai sejauh ini ada banyak nama yang dikaitkan dengan Setan Merah. Berbatov merasa sangat yakin kalau Manchester United akan merekrut striker baru, entah itu pada bulan Januari atau di musim panas. Cole Palmer bagus, tapi awas jangan lupa tugas defensif. Performa Chelsea memang angin-anginan musim ini, tidak konsisten. Meski begitu, sempat unggul 3-0 dan hampir kena comeback lawan adalah PR besar. Cole Palmer diperingatkan untuk tidak melupakan tugas defensif di lapangan. Palmer memang tengah bermain bagus dan terus mencetak gol, tetapi tanggung jawabnya lebih dari itu. Satu-satunya hal bagus dari Chelsea adalah Palmer, 2 golnya brilian. Namun dia harus berhati-hati, dia sengaja menghindari sundulan dalam situasi bertahan. Itu tidak bagus di mata rekan-rekan setimnya, kata Gerd Kroos. Wolverhampton Wanderers tak akan lepas Pedro Neto ke Arsenal di Januari. Penampilan Pedro Neto di awal musim ini telah menarik perhatian Arsenal yang telah memantau sang pemain sayap dengan seksama selama beberapa waktu. Namun dilansir dari The Mirror, Wolverhampton Wanderers tidak berniat untuk berpisah dengan Pedro Neto pada bursa transfer Januari ini. Neto masih terikat kontrak di Molineux hingga musim panas 2027 dan ia diyakini dihargai lebih dari 50 juta pound sterling oleh Wolves. Pemain berusia 23 tahun tersebut telah mencatatkan 122 penampilan untuk klub asal West Midlands di semua kompetisi. Telan kekalahan beruntun, Mikel Arteta identifikasi masalah utama Arsenal. Mikel Arteta menanggapi hasil negatif yang didapat oleh Arsenal akhir-akhir ini saat mereka menelan kekalahan memalukan dari West Ham United dan Fulham di Premier League. Ditanya apakah dia tahu apa yang salah dalam 2 derby London tersebut, Arteta mengatakan, "Ya, saya tahu. Kami tidak berada di level yang seharusnya. Kami tidak cukup baik.
Saya tidak berpikir kami pantas kalah dalam pertandingan itu, tetapi kami tidak melakukan cukup banyak hal untuk memenangkannya, ujarnya. Kieran Tierney tegaskan tidak akan kembali ke Arsenal bulan ini. Kieran Tierney yang sedang menjalani masa peminjaman selama semusim di Real Sociedad menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk kembali ke Arsenal pada bursa transfer Januari ini. Tierney menegaskan bahwa ia ingin menghabiskan musim ini di Spanyol bersama Sociedad meskipun pemain asal Skotlandia itu tidak yakin apakah ia akan tetap bersama klub La Liga tersebut setelah musim panas. Diam-diam, Conte tertarik latih Milan. Antonio Conte saat ini tengah menganggur, namun belakangan dirinya disebut tertarik menukangi AC Milan guna menggantikan Stefano Pioli. Andai sosok berkepala pelontos itu dipecat, Rossoneri diklaim tertarik dengan Conte lantaran dirinya memiliki reputasi yang lumayan sebagai juru taktik. Namun sejauh ini belum ada pertemuan terkait kedua belah pihak soal rencana ini. Conte dilaporkan memprioritaskan Milan meski ia sempat menggelar pertemuan dengan Napoli lantaran menghargai presiden klub Aurelio De Laurentiis. Massimiliano Allegri tegaskan target Juventus masih belum berubah. Sinyonya tua mengawali musim ini dengan target finish di 4 besar setelah hanya berada di peringkat ke-7 pada musim lalu. Saat ini Juventus berhasil bercokol di papan atas dengan menutup tahun 2023 di peringkat kedua klasemen sementara Serie A. Namun ketika berbicara tentang target, pelatih Massimiliano Allegri kembali menegaskan bahwa target Juventus masih belum berubah, yaitu finish di 4 besar meski mereka bisa bersaing untuk Scudetto karena hanya terpaut 2 poin dari Inter Milan selaku pemuncak. Tak cuma Real Madrid, Paris Saint-Germain ternyata juga ketar-ketir tunggu Kylian Mbappe. Kontrak Kylian Mbappe sudah memasuki 6 bulan terakhir, artinya dia bebas bernegosiasi dengan klub manapun jelang bursa transfer musim panas. Spekulasi terus bermunculan mengenai prospek sang striker, dengan Real Madrid menjadi yang paling dihubungkan dengannya. Namun kini dia tampaknya sudah menetapkan tenggat waktu sendiri. Diario Sport melaporkan bahwa ini akan terjadi pada bulan Februari sebelum dimulainya babak 16 besar Liga Champions. Hal inilah yang membuat Les Parisiens dan Real Madrid ketar-ketir. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!